Oke, Nabila. Nisa, oke. Eva, oke. Ahmad Safriyadi. Sudah kelihatan Pak punya screen? Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah. Oke. Jadi materi hari ini kita masih belajar tentang relasi. Kita akan lebih memperdalam soal-soal yang berkaitan tentang relasi. Kalau kemarin Pak sudah jelaskan yang bagaimana itu relasi, kemudian bagaimana menyatakan sebuah relasi. Kita sudah belajar itu. Nah, hari ini kita akan memperdalam atau kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan relasi. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, Pak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu relasi? Ada yang masih ingat apa itu relasi? Relasi adalah Kata penghubung. Kata penghubung. Oke, yang lain selain itu? Hubungan dari suatu kelompok A ke kelompok satu. Hubungan dari satu kelompok. Oke. Jadi, ada yang lain? Jadi kata kunci dari relasi itu adalah hubungan ya, hubungan. Atau kalau kita mau tahu pengertian lengkapnya, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota pada himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Atau biasanya menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Itu yang namanya relasi. Kemarin juga kita sudah belajar bagaimana menyajikan sebuah relasi. Ada berapa cara menyajikan sebuah relasi? Ada 3, Pak. Ada 3. Apa saja itu, Al-Kahfi? Dalam bentuk panah, apa itu? Tabel panah dengan barisan. Habis itu apa itu ya? Diagram kartesius, Pak. Diagram kartesius. Ada yang lain? Mungkin mau mengoreksi? Ada berapa cara? Ada 3, Pak. Yang pertama, diagram panah. Habis itu habis itu himpunan pasangan berurutan. Habis itu diagram. Oke. Jadi yang Al-Kahfi bilang tadi sudah betul, tapi kalau misalkan nama yang sering kita dengar itu yang pertama itu diagram panah, yang kedua itu himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu diagram kartesius. Sudah paham cara menyajikan ketiga itu? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal-soal yang sering-sering muncul pada materi relasi, gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ini masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Kalian diharapkan setelah belajar hari ini, kalian itu bisa menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, ataupun dengan himpunan pasangan berurutan, gitu ya. Jadi kalian paham gitu menunjukkan suatu relasi, baik itu di diagram panah, baik itu dengan himpunan pasangan berurutan maupun diagram kartesius. Itu tujuan pembelajarannya kita. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, bahwa hari ini kita akan lebih banyak bahas soal-soal. Jadi kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan relasi. Kita mulai saja dari yang pertama. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4
dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Jika relasi dari A ke B adalah relasi faktor dari, maka nyatakan relasinya dalam diagram panah, dalam pasangan berurutan, dan dalam diagram Kartesius. Nah, Pak mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu faktor dari? Faktor. Ada yang sudah pernah belajar mungkin di SD atau di kelas 7 misalkan, faktor dari. Atau masih bingung dengan faktor dari? Boleh dibuka mic-nya. Kalau memang belum tahu, dibilang belum tahu, atau kalau memang sudah paham, dikasih tahu. Dibuka mic-nya. Bilangan yang habis dibagi, Pak. Oke, bilangan yang habis dibagi, mantap. Yang lain? Bagaimana yang lain? Oke. Ya, oke. Jadi, yang pertama kita mau gambarkan diagram panah ya. Jadi sebelum kita gambarkan diagram panah, kalian paham dulu apa itu faktor dari itu ya. Supaya kalian memasang-masangkannya itu paham, gitu ya. Jadi paham dulu apa itu faktor dari. Nah, oke, jadi yang dibilangnya Al-Kahfi tadi sudah betul. Jadi faktor suatu bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Itu maksudnya yang bisa dibagi, yang habis dibagi ya. Nggak ada pentel 2, pentel hanya 1. Desi Putria boleh dimatikan dulu mic-nya. Oke, jadi itu ya. Jadi faktor dari suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Nah, misalkan kalau diagram panahnya, ya kita buat diagram panahnya. Pak mau tanya, mulai dari 1 dulu ya. 1 itu faktor dari apa di himpunan B? Ada yang ini? Perhatikan di himpunan A yang 1, anggotanya 1. Kira-kira pasangan pertamanya yang mana? Coba Pak, Mbak mau belajar. Kira-kira pasangannya yang mana? Ada yang mau kasih ini? Nih ya, misalkan ya. 1 itu faktor dari 1. Kenapa? Karena 1 membagi 1. Bisa dibagi 1 kan? Ada yang bisa habis itu? 1 faktor dari mana lagi? 2. Oke, 2. Mantap. Jadi 1 faktor dari 2 juga ya. Karena 2 bisa dibagi dengan 1. Ada lagi? 3. 3. Oke, mantap. Jadi 1 faktor dari 3. Karena 3 bisa dibagi 1. Apa lagi? 4. Oke, 4. Oke, habis 4 yang mana lagi? 2. Kita pindah ke 2. 2 pasangannya yang mana? 4. 2 faktor dari 2. Oke, 2 faktor dari 2. Mantap. Bisa ya, karena 2 bahagi 2. 1 ya, bisa dibagi. Habis itu apa lagi? 4. 4. Oke, 2 faktor dari 4. Kenapa 2 tidak bisa dengan 1? Karena tidak habis dibagi. Karena Pak. ketika kalau dibagikan 1 dibagi 2, itu tidak bulat ya angkanya ya. Tidak bulat, pasti 1 bagi 2 kan 0, jadi 2 itu bukan faktor dari 1 ya. Jadi 2 faktor dari 2, kemudian 2 juga itu faktor dari 4. Habis itu yang mana lagi? 3 pasangan dari 3, Pak. Oke, 3 faktor dari 3. Mana lagi? 4 faktor dari 2. 4 faktor dari 2.
Ada yang sama 4 faktor dari 2? 4 faktor dari 4. 4 faktor dari 4. Jadi 4 itu bukan faktor dari 2 ya. Karena 2, kalau dibahagi dengan 4, itu pasti 0, ya. 2 dibahagi 4, 0, jadi bukan bilangan yang bulat. Ingat, faktor itu adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Artinya, ketika dibagi hasilnya bulat. Misalkan, 1 dibahagi 1, 1. 2 dibahagi 1, 2. 3 bahagi 1, 3. 4 bahagi 4, kemudian 3 bahagi 3 itu kan hasilnya bulat. Jadi ketika dia dibagi hasilnya bulat, maka dia merupakan faktor dari. Ya, jadi bentuk diagram panah dari himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4 dengan relasi faktor dari bentuknya seperti ini. Sampai di situ paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham? Yang lain bagaimana? Oke, paham. Paham, Yang lain? Pak. Paham. Oke, Alonso paham. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Oke, paham. Oke, itu tadi diagram panah ya. Diagram panah. Bagaimana kalau misalkan kita mau menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Kita mau menyatakan relasi tersebut ke dalam himpunan pasangan berurutan. Sebentar ya. Ada yang bisa untuk himpunan pasangan berurutannya? Bisa. Nih ya. Nah, himpunan pasangan berurutannya. Ada yang bisa? Bisa, Pak. Silahkan. Sekarang, Pak. Iya, silakan Al-Kahfi. Dalam kurung 1,1 kurung bagi koma dalam kurung 1,2 kurung koma dalam kurung 1,3 kurung koma dalam kurung 1,4. Lanjut, Pak. Lanjut, silakan. 2 dalam kurung 2 dalam koma dalam kurung 2,4. 3 dalam kurung 3. Habis itu 4 dalam kurung 4. Oke, mantap ya. Jadi himpunan pasangan berurutan adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Jadi tinggal kita pasang-pasangkan ya. Tinggal kita pasang-pasangkan yang ada di sini, yang sudah kita buat pasangannya. Pak rasa kalau himpunan pasangan berurutan masih gampang ya. Kalian bisa paham. Setelah himpunan pasangan berurutan, kita mau menyajikan relasi itu ke dalam diagram Kartesius ya. Kita mau buat ke diagram Kartesius. Misalkan ada diagram Kartesiusnya. Ini kita lihat saja sama-sama. Yang pertama itu 1, berapa? 1,1. Oke, 1,1. Jadi kita buat 1,1. garis titik-titik yang menghubungkan 1,1 itu ya. Ya, 1,1. Habis itu mana lagi? 1,2. Oke, 1,2. Habis itu? 1,3. Oke, 1,3. Kemudian? 1,4. Oke, 1,4. Habis 1,4? 2,2. Oke, 2,2 ya. Jangan sampai salah untuk menggambar ya. Habis 2,2? 2,4. Oke, 2,4. Habis itu? 3,3. Oke, 3,3. Dan yang terakhir 4,4. Jadi diagram Kartesiusnya itu seperti yang ada kalian lihat di gambar. Oke, paham?
Paham, Pak. Paham. Oke, sebelum Paham, Pak. kita lanjut, dari pasangan-pasangan ini, Pak mau tanya, yang mana yang domain? Apa saja domainnya? 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Kodomainnya? 1, 2, 3, 4. Oke. Range-nya atau daerah hasilnya? 1, 2, 3, 4. Oke. 4. Oke, sama ya. Jadi domain, kodomain, range-nya sama. 1, 2, 3, 4. Paham sampai situ? Paham. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, Pak. Oke. Itu tadi contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan itu ya, diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14. Dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan himpunan A ke himpunan B dengan diagram Kartesius. Ya, jadi di sini kalau di nomor 2 hanya diminta untuk menyatakan relasinya dalam diagram Kartesius. Jadi tidak perlu kalian gambarkan dalam diagram panah atau kalian sajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Cukup dengan diagram Kartesius. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus ini dulu. Kita harus lihat anggotanya. Kalau anggota himpunan A, itu dia sudah jelas. Sudah jelas anggotanya, yaitu 6, 8, 10, 12, 14. Itu anggota himpunan A. Sedangkan anggota pada himpunan B adalah belum ditahu anggotanya itu apa saja, tapi ada notasinya, menyajikan himpunannya dalam bentuk kata-kata ya, belum anggotanya. Di mana himpunan B itu adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi kita cari dulu apa saja bilangan prima yang kurang dari 10. Ya. Ada yang tahu bilangan prima yang kurang dari 10? Atau ada yang masih ingat apa itu bilangan prima? Ini pelajaran SD. Bilangan prima adalah, ada yang masih ingat? Silahkan Noviza. Ada, Pak. Silahkan. Bilangan ganjil. Oke, bilangan prima itu bilangan ganjil. Ada yang lain, silahkan. Bilangan yang pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, ya. Jadi, bilangan prima itu beda ya dengan bilangan ganjil, Alonso. Jadi beda dengan bilangan ganjil. Bilangan prima itu adalah bilangan yang pembaginya hanya bisa dibagi dengan 1, kemudian dengan bilangan itu sendiri. Ya. Contoh yang pertama itu adalah bilangan 2 ya. 2 itu bilangan prima. Karena 2 itu hanya bisa dibagi 1, hasilnya 2. Kemudian 2 itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Tidak ada bilangan lain yang ketika 2 dibagi dengan bilangan itu hasilnya bulat, tidak ada. Maka itu disebut dengan bilangan prima. Contoh lain, misalkan 4. 4 itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena yang pertama, 4 bisa dibagi 1. 4 bagi 1, 4. Kemudian 4 bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1 kan? Bilangan itu sendiri. Tapi bilang 4 itu bisa dibagi 2 juga. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi dia sudah lebih ya. Sementara bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri.
Oke, paham? Paham bilangan prima? Paham. Paham? Pak mau tanya, kalau misalkan 15 itu bilangan prima atau bukan? Bukan. Bukan, Pak. Oke, bukan ya. 15 itu bukan. 17. Iya, bilangan prima, Pak. Bilangan prima. Oke, 17 itu bilangan prima. Jadi itu ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri. Nah, misalkan di situ himpunan B adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kira-kira anggotanya apa saja? 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 9. Ada yang lain? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 7. Ya, 9 itu bukan bilangan prima ya. Karena 9 itu bisa bagi 1, bisa dibagi 9, dan bisa dibagi 3. Ya. Jadi bukan bilangan prima. Nah, di situ ya. Jadi himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Kemudian perhatikan lagi soalnya, kelipatan dari. Kalau tadi faktor dari ya, ini kelipatan dari. Nah, ada yang tahu apa itu kelipatan dari? Ada yang bisa bedakan apa itu kelipatan dari dengan faktor dari? Kalau faktor tadi itu yang dibagi ya. Sedangkan kalau kelipatan itu yang dikali. Jadi, hasil kali dari dua bilangan bulat didefinisikan sebagai kelipatan bilangan tersebut. Misalkan, kelipatannya 6. Kelipatannya 6 itu 2 dan 3. Misalkan ya, karena 2 bisa dikali 3 hasilnya 6. 3 bisa dikali 2 hasilnya 6. Gitu ya. Jadi, kalau tadi faktor itu pembagian, kalau kelipatan itu merupakan hasil kali ya atau perkalian. Nah, kita mau sajikan himpunan A, himpunan B ini dengan relasi kelipatan dari ke dalam diagram Kartesius ya. Jadi kalau kita mau lihat, coba Pak mau tanya dulu pasangan-pasangannya. Himpunan A ke himpunan B kan? Yang pertama 6. 6 pasangannya dengan apa saja di himpunan B? 2, 3. 2 dengan 3, Pak. 2 dengan 3. Oke. Kemudian 8. 2. 2. 2. 10. 5 dengan 2. Oke. 12. 2 dengan 3. Oke. 14. 2. 7. 2, 7. 2 dan 7. Oke, 2 dengan 7. Jadi, nih lihat ya. Di sini Pak, ininya, diagram Kartesiusnya pertama lihat yang 6 ya. 6 itu 2 dan 3 ya. Kalian bisa lihat? Bisa? Bisa dilihat? Bisa. Bisa ya. Kemudian yang 8 di situ cuma 2. Oke. Yang 10. 10 itu 2 dengan 5. Oke. Kemudian 12. 2 dengan 3. Oke. 14. 2 dengan 7. Ya. Jadi diagram Kartesiusnya itu seperti itu. Nah, Pak mau tanya dulu. Yang mana domainnya? 6, 8, 10, 12, 14. Oke, 6, 8, 10, 12, 14. Kodomainnya yang mana? 2, 3, 5, 7. Oke, 2, 3, 5, 7. Range-nya yang mana? 2, 3, 5, 7. Oke, sama ya. Kodomain dan range sama. Karena semua anggota pada himpunan B itu punya pasangan. Sehingga dia juga merupakan range atau daerah hasil. Sampai situ paham? Paham, Pak? Paham? Oke. Kita lanjut ya, tapi kalian kerjakan dulu kalau sudah angkat tangan. Nah. Di buku, Pak? Ya, boleh dicakar-cakar dulu kalau sudah angkat tangan. Misalkan itu ya, soal nomor 3, perhatikan diagram panah berikut.
relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, kalau ini ditanya relasinya apa? Silahkan yang sudah angkat tangan. Pak mau ambil minum dulu. Ada yang sudah? Kira-kira relasinya apa? Di situ kan sudah ada pasangannya. 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4, 25 dengan 5. Relasinya adalah faktor dari. Faktor dari, oke. Yang lain? Relasinya kelipatan pola bilangan dari setiap angkanya dijumlahkan, Pak. Sebutnya sulit. Oke. Apa tadi Al-Kafi punya? Pola bilangan kelipatan dari angkanya, Pak. Oke. Ada yang lain? Coba kamu lihat. 1 dengan 1. 4 dengan 2. 9 dengan 3. 16 dengan 4. 25 dengan 5. Kamu bisa lihat polanya? Bisa. Coba perhatikan. 1 dengan 1. Oke, kita tidak usah lihat yang 1 dengan 1. 4 dengan 2. 2 diapakan sebanyak 4? Dikali 2. Oke, dikali 2. Oke. Kemudian 3 diapakan hasilnya 9. Dikali 3. Kali 3. 4 diapakan hasilnya 16. Kali 4. Dikali 3. Oke, 5 diapakan hasilnya 25. Kali 5. Oke. Jadi Kali 4. ya. 1 Jadi pangkat setiap 2 angkanya ditambah Dengan dari kali 5. Oke. 1 pangkat 1 kan 1 kan? 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. 5 pangkat 2 itu 25. Kalau Pak mau tanya, kalau pangkat 2 itu istilah dalam matematika apa? Kalau istilahnya dalam matematika. Misalkan luas 60 meter pangkat 2. Pangkat 2 itu apa? Kalau volume misalkan 80 meter pangkat 3. Pangkat 3 itu kubik ya. Kalau pangkat 2? Persegi. Persegi. Iya, persegi. Bisa persegi, bisa pangkat 2 itu bisa kuadrat ya. Jadi relasinya itu adalah kuadrat dari. Ya. Jadi 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Karena 5 ketika dikuadratkan atau dipangkat 2-kan, hasilnya 25. 4 ketika dikuadratkan atau dipangkatkan 2, hasilnya 16. Dan seterusnya. Jadi dari relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah kuadrat dari. Paham? Paham, Pak. Yang lain bagaimana? Yang cuma diam. Paham, Pak.
Oke, Sinta paham. Yang lain bagaimana? Pak mau tanya dulu. Paham, Pak. Amanah Nahda, paham? Paham. Oke, Ana Septia, paham? Dita Mengenre. Paham, Pak. Oke. Hanifa. Imelda. Kanina. Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. Rita Daryani, Nabila, Nafi, Nesa. Rita Ayu. Paham, Pak. Oke, paham ya. Kita lanjut ya. Paham, Jadi Pak. itu ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah kuadrat dari. Lanjut ke nomor 4. Himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah adalah angkat tangan. Oke. Al-Kahfi sudah angkat tangan, tapi Pak kasih kesempatan dulu yang lain ya. Silakan yang lain. Angkat tangannya, raise hand-nya. Itu sudah dikasih diagram Kartesiusnya. Tinggal kalian ini bagaimana himpunan pasangan berurutan. Gampang sekali. Angkat tangan. Gak usah di belakang Mbak. Kesana kemari dari tadi. Atau aku ganti background? Background. Ayo yang lain. Selain Al-Kahfi. Sekali-sekali yang lain toh. Jadi semua di sini punya kesempatan yang sama ya. Jangan mentang-mentang Al-Kahfi suruh angkat tangan, biar saja nanti Al-Kahfi. Jangan. Belum, Semua Pak. Semua punya kesempatan yang sama. Pak tunjuk boleh ya? Pak mau Muksita Daryani. Dengar suaranya Pak, Muksita? Muksita? Oke. Pak mau ke Nafi. Nafi. Ada Nafi? Oke. Pak mau ke Alonso. Alonso. Ada. Oke, atau yang lain yang mau angkat tangan? Silahkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nih ya, Pak harap kalau misalkan Pak tanya, ada yang mau ditanyakan atau kalian sudah paham, ditanya. Jangan cuma diam, tuh ya. Supaya Pak jelas, kalian ini paham atau tidak. Tapi kalau ketika kalian tidak bertanya, Pak anggap kalian paham, tuh ya. Tapi ketika kalau misalkan, kalau memang kalian belum paham, bilang saja. Pak tidak mau marah. Kalau misalkan Pak mau jelaskan ulang, Pak jelaskan ulang. Ya, jadi ini ya, dikasih tahu itu ya, dikasih tahu. Jangan cuma berdiam. Oke, silahkan Alfa.
Belum Gimana? Pak, tadi ketindih Pak. Apa gimana? Belum Pak, tadi ketindih. Oh, ketindis. Ada yang ini? Ada yang bisa? Nesa. Oke, Nesa silahkan Nesa. 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, 5,2. Oke, mantap sekali Nesa. Noviza silahkan. Noviza. Noviza. Oke, mungkin jaringan ya. Jadi betul sekali sama Nesa. Noviza sudah? Oke, jaringannya. Ngelag jaringan saya, Pak. Oh, oke. Sudah, silakan kamu punya bagaimana? Kenapa? Itu, himpunan pasang berurutannya bagaimana? Kurung kurawal dalam kurung 1,2 tutup kurung koma 2,3 koma dalam kurung 3,1 koma dalam kurung 4,4 koma dalam kurung 5,2. Oke, mantap. Al-Kafi sama? Sama. Oke, itu ya. Jadi ini gampang sekali ya. Tinggal kalian lihat pasangan-pasangannya. Jadi tidak perlu lagi bingung. Di situ kan 1 dengan 2 dihubungkan. Ada tanda merah itu. Jadi himpunan pasangan berurutannya 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, dan 5,2. Itu ya. Paham? Paham Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Semoga paham ya. Misalkan kalau masih di penyampaian di sini tidak paham, boleh tanya sama Pak di Japri, insya Allah Pak. Walaupun lambat, insya Allah Pak. Lambat balas, insya Allah tetap balas. Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5. Nah, angkat tangan. Gambar di bawah menunjukkan pemetaan A ke B. Domain dan range masing-masing adalah. Oke, Al-Kahfi sudah angkat tangan. Sebentar ya. Pak, tunggu yang lain dulu. Yang ditanya itu domainnya apa, range-nya atau daerah hasilnya apa. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Ini gampang sekali. Cuma diminta berapa domainnya dan berapa, bukan berapa, apa domainnya dan apa range-nya. Oke, sebelum Pak kasih ke yang angkat tangan, karena yang angkat tangan Al-Kahfi yang aktif, Pak mau tanya sama Ahmad Safriyadi. Ahmad Safriyadi bisa dengar suaranya Pak? Ahmad Safriyadi. Oke. Pak mau tanya sama, kalau memang Muhammad Aldi. Aldi, bisa dengar suaranya Pak?
Bisa dengar suaranya Pak Aldi? Oke. Ini sengaja, semoga tidak disengaja ya. Walaupun memang kalian tidak paham, kalau misalkan Pak panggil namanya, bilang Pak saya belum paham. Tidak jadi masalah buat Pak, ya. Pak tidak mau marah. Oke, semoga tadi itu jaringannya nge-lag, bukan karena disengaja ya. Oke, Pak mau ke Kanina Amelia. Kanina. Oke. Oke, baik. Oke, silahkan Al-Kafi. Domainnya 1, 2, 3. Rangersnya B dengan C. Oke. Domainnya, pelan-pelan toh. Domainnya apa? 1, 2, 3. Oke. Rangersnya Range. B dengan Iya, Pak. B dengan C. Oke, mantap. Ya, jadi domainnya atau daerah asalnya itu adalah 1, 2, 3. Ya. Ingat, daerah asal itu adalah semua anggota pada himpunan A. Atau biasanya himpunan yang berada di sebelah kiri. Karena biasanya bukan biasanya himpunan tidak selamanya dilambangkan A. Misalkan K, misalkan Z, misalkan C, dan sebagainya. Jadi yang sebelah kiri, karena di soal di situ yang sebelah kiri himpunan A, maka domainnya adalah anggota pada himpunan A. 1, 2, 3. Sedangkan range itu daerah hasil. Daerah hasil itu adalah anggota pada himpunan sebelah kanan, dalam hal ini himpunan B, yang memiliki pasangan di himpunan A. Itu ya. Jadi kalau kalian lihat anggota di himpunan B itu, B dengan C itu yang hanya punya pasangan. A dengan D itu tidak punya pasangan. Maka A dengan D itu bukan range, bukan daerah hasil. Daerah hasilnya itu B dan C. Kalau di situ, Pak mau tanya, apa kode mainnya? A, B, C, D. Oke, kode mainnya semua anggota pada himpunan B atau himpunan yang sebelah kanan. Jadi bisa disimpulkan domainnya adalah 1, 2, 3, range-nya adalah B dengan C. Paham sampai situ? Paham. Paham? Pak. Paham, Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang belum absen tulis namanya di ini ya, di kolom chat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, paham. Yang lain bagaimana? Ini kayaknya Pak mau harus ini. Mulai minggu depan aturannya harus buka kamera. Jangan, Pak. Soalnya biasa masuk ke Google Meet kan. Jadi Google Meet biasa HP-nya disimpan. Yang lain sok kemana, masih ke bermain, ada ke disuruh kemana. Ya, jadi mungkin mulai minggu depan peraturannya buka kamera supaya Pak lihat. Karena karena biasanya gitu ya. Orangnya di sini, Google Meet-nya di sini. Jadi cuma untuk absen. Kalau kalian cuma untuk absen, ini maksudnya cuma bikin habis pulsa datanya kamu. Ya ada yang didapat juga kan. Jadi mending sekalian pulsa data habis, kamu ada yang kamu dapat, ya. Dan cuma absen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke. Angga paham ya? Yang lanjut. Nah, nomor 6. Diketahui himpunan A min 2 min 1 0 4. Himpunan B min 3 min 2 1 5. Relasi dari A ke B itu adalah lebih dari. Gambarkan diagram panahnya. Oke, kita sama-sama jawab ya. Oke, kita mau gambarkan ke dalam diagram panah. Pertama, perhatikan. Yang ada di himpunan A, min 2. Min 2 itu lebih dari apa? Negatif min 3.
3. Oke, min 2 itu lebih dari min 3 ya. Ingat ya, kalau minus semakin kecil angkanya, berarti dia semakin besar kan? Kalau dia semakin besar angkanya, berarti dia semakin kecil. Itu pada minus. Pak mau tanya, min 500 dengan min 700, mana yang paling kecil? Min 700. Oke, min 700 ya. Yang paling besar min 500. Jadi min 2 lebih dari min 3. Ada lagi pasangannya min 2 di situ? Ada, Pak. Yang mana? Min 2 pasangannya 1. 1. Apakah min 2 lebih dari 1? Enggak, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Ada atau sudah tidak ada lagi pasangannya min 2? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya? Oke, min 1 lanjut. Min 3. Oke, min 1 lebih dari min 3. Mana lagi? Min 2. Min 2. Min 2. Oke, min 1 lebih dari min 2. Oke, mantap. Ada lagi? Min 2. Tidak, Pak. Oke, lanjut ke 0. 0 lebih dari mana? Min 3. Min 3. Oke, 0 lebih dari min 3. Min 3. Habis itu? Min 2. Min 2. Oke, 0 lebih dari min 2. Habis itu? Min 2. Tidak ada lagi, Pak. Habis. Mana lagi pasangannya 0? Habis, Pak. Habis ya? Ya. 0 tidak lebih dari 1 ya. Oke, lanjut 4. Mana 4? Min 3. Oke, 4 lebih dari min 3. Terus? Min 2. Oke, Min 4 lebih dari min 2. Habis itu? 1. Oke. Dengan 5 masuk atau tidak? Tidak. Tidak ya. 4 tidak lebih dari 5 ya. Tapi 4 kurang dari 5. Jadi diagram panahnya seperti itu. Kalau Pak tanya lagi, himpunan pasangan berurutannya bagaimana? 2,3. Oke. Habis itu 1,2, 0,1, 4,1. 4,3, negatif 3, 4, negatif 2, 4,1. Oke. Yang lain? Enggak, sama. Silahkan, Noviza, lanjut. Atau yang lain silahkan, boleh. Sama kayak Bin Al-Kafi, Pak. Oke, sama ya. Min 2. Oke, Nabila, silahkan Nabila. Min 2, min 3. Min 1, min 3. Min 1, min 2. 0, min 3. 0, min 2. 4, min 3. 4, min 2. 4,1. Oke, mantap. Ya, jadi himpunan pasangan berurutannya seperti itu. Pak rasa kalian sudah paham. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan yang nomor 7 tuh, sorry, ada kesalahan penulisan. Diketahui himpunan K345 dan himpunan L1234566. Relasi dari K ke L adalah 2 lebihnya dari. Gambarkan diagram panahnya. 2 lebihnya dari, ya. 2 lebihnya dari. Pak mau tanya, 3 pasangannya yang mana? 5. 5. Yang lain ada yang sama atau beda? Dua lebihnya dari. 2 lebihnya dari. 1, Pak. 1 ya? Kenapa 1? Karena lebihnya 2, Pak. Nah, gitu ya. 2 lebihnya dari, memahaminya itu kayak begitu. Karena 3, 2 lebihnya darinya 1. Kenapa? Karena 1 lebih 2. Nah,
lebihnya 2 ke 3. Atau supaya lebih sederhana, karena 1 tambah 2 itu 3. Berarti 3 pasangannya dengan 1. 4. 2, Pak. 4 dengan apa? Dengan 2. Oke, 4. 2 lebihnya dari 2. Kenapa? Karena 2 tambah 2, 4. Gitu ya. 5. 3, Pak. Oke, 3. 5, 2 lebihnya dari 3. Karena 3 tambah 2, 5. Ada lagi pasangannya itu? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Pak, tanya lagi. Domainnya yang mana? Himpunan A, 3, 4, 5. Oke, kodomainnya yang mana? Himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, range-nya yang mana? Himpunan B yang memiliki hasil di himpunan A, 1, 2, 3. Oke, mantap. Jadi ya, kalau Pak mau ulang lagi, domainnya atau daerah asalnya itu 3, 4, 5. Himpunan daerah kawannya atau kodomainnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan daerah hasilnya atau range-nya itu 1, 2, 3. Oke, paham? Paham, Pak. Paham? Oke. Pak harap semua sudah absen ya. Kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Tidak. Pak akhiri? Tidak? Oke. Paham ya? Paham? Boleh yang lain Mbak Suara? Paham, Muhammad Pak. Abi, paham? Oke. Oke ya. Jadi untuk materi relasi Pak rasa sudah cukup ya. Minggu depan kita masuk ke fungsi ya. Jadi untuk relasi, karena kemarin Pak sudah jelaskan apa itu relasi, kemudian bagaimana menyajikan suatu relasi, kemudian contoh-contoh soalnya kita sudah bahas hari ini, Pak rasa untuk relasi cukup. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian boleh buka buku, atau kalian buka internet, YouTube, dan sebagainya. Atau kalau ada hal yang mau ditanyakan secara langsung sama Pak, boleh tanya di sekolah, misalkan kalau kalian mau ke sekolah, atau boleh tanya di WA. Pak mohon maaf kalau misalkan lambat balas, tapi insya Allah Pak akan tetap balas. Oke, kalau hari ini kalian sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Sebelum di ini, Pak mau kalian... Oke, boleh. Pak mau kalian buka kamera.